itu ketika saya mendengar dari dokter USG bagaimana saya ada di posisi BIRATS 5, rasanya gelap. Hai gengges, Mama Bibianka nih. Aku akan mulai menceritakan perjalanan my new chapter of life di tahun 2021 September. Puji Tuhan. Namaku Bianca, umurku sekarang 49 tahun. Aku ibu dari 3 orang anak, Joshua, Keisha, dan Angelita. Bersyukur kepada Tuhan memulai suatu journey yang baru di tahun 2021 di bulan September. Perjalanan ini dimulai dari vaksin pertamaku Moderna di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Vaksin pertamaku Moderna ini membuat efek sakit kepala dan tumbuh benjolan di payudara kanan. No, aku nggak salahin vaksin. Aku bersyukur kepada Tuhan buat segala hal. Karena aku boleh mendapat vaksin Moderna yang pertama, dan ternyata dia menonjolkan apa yang tidak menonjol. Lalu kecurigaan terhadap tonjolan itu membawa saya pergi ke USG dan mamograf. Hasilnya saya ada di posisi BIRATS 5, itu 27 Agustus. BIRATS 5 dari 6. Sangat dicurigai ganas. Jadi setelah itu tanggal 1 September saya pergi ke dokter onkologi, Dr. Albandian. Senang sekali ketemu dokter. Dalam kondisi sebelum ketemu dokter, satu hal yang mau saya sharing. Banyak orang berdoa untuk orang-orang sakit. Banyak orang berdoa untuk pemulihan orang sakit. Tapi sedikit yang saya dengar. Orang berdoa untuk mereka yang divonis. Pada hari Jumat itu ketika saya mendengar dari dokter USG bagaimana saya ada di posisi BIRATS 5, rasanya gelap. Saya tidak marah pada Tuhan, puji nama Tuhan. Saya tidak protes, saya tidak bertanya apa-apa. Tapi kondisi saat itu saya tidak bisa melawan, totally blind. Puji Tuhan memiliki teman-teman yang baik. Puji Tuhan ada teman-teman yang sebenarnya saya tidak sangka dapat dari mereka. Tapi ada satu dari sahabat saya yang memberikan kata-kata itu sampai sekarang masih saya pegang. Dia hanya sedikit katakan pada saya, ikuti aja kemana tiang awan bergerak. Sebab di situ Tuhan ada. Sesuatu kekuatan yang membuat aku, ya Tuhan, aku mau berjalan ikuti tiang awan itu. Karena di situ ada Tuhan. Selebihnya ada lagi satu ayat cuplikan yang saya dikirim juga oleh teman sepelayanan. Karena pada saat itu kami sedang mengerjakan event besar di gereja. Vaksin kedua untuk gereja, jemaat, dan masyarakat sekitar. Pada saat itu, malam-malam saya dikirim satu cuplikan khotbah dari Papahan, dan itu juga menguatkan, sampai hari ini sangat menguatkan. Ikut-ikutlah Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menguatkan kita selain Tuhan Yesus. Perjalanan yang aku lewati adalah perjalanan sukacita, tidak pernah kecewa mengiring Tuhan. Sekarang Daniel tahu masalahnya. Sekarang Daniel sadar bahwa dia terancam. Dia pergi kepada raja. Dia berkata, coba ulur waktu. Saya akan beritahukan nanti apa yang raja mimpi. Apa dia buat? Dia pergi kepada kawan-kawannya, minta bantuan doa. Saudara-saudara, kalau kita terancam, jangan malu minta bantuan doa kepada saudara-saudara kita. Sebab itu dalam gereja, dalam kebaktian kita pun, kita beri kesempatan siapa yang meminta bantuan doa. Jangan malu. Ada yang gengsi sekali, saudara-saudara. Udah sakit sekali. Mau ajukan permohonan minta bantuan doa, malu. Gengsi. Udah sakit, udah lemes. Untuk datang berlutut di muka nggak mau. Malu. Gengsi.
Betul. Dan Daniel tidak demikian. Daniel itu orang yang lebih pintar dari semua. Tetapi kalau kita membaca, kalau dia terancam dan dia tahu ada ancaman maut, apa dia berbuat? Dia pergi kepada kawan-kawannya, minta bantuan doa. Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, berikan kasihan kepada Daniel dan kawan-kawan ini.